Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Bunda harap anak-anak dapat menyimak video berikut dengan baik ya. Perhatikan gambar berikut. Ada Ibu Siti dan Siti, di mana Ibu Siti sedang merebus air. Yang satu dengan ukuran panci besar berisi setengah air, sedangkan panci yang berukuran kecil berisi air yang hampir penuh. Baiklah, kita lihat ya pada gambar berikut. Menurut anak-anak, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Apakah terdapat perbedaan? Iya, terdapat perbedaan. Yang satu, panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan panci B. Kemudian, menurut anak-anak, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Iya, panci A berisi air lebih banyak daripada panci B, walaupun kelihatannya seperti panci B yang lebih banyak isinya. Ternyata yang berisi lebih banyak air yaitu panci A. Selanjutnya, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, menurut anak-anak, panci manakah yang akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ayo, panci yang mana yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk airnya mendidih? Iya, tepat sekali. Panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidih air karena yang pertama faktornya yaitu ukuran pancinya dan yang kedua isi air yang lebih banyak dibandingkan panci B. Kemudian, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Ingat ya anak-anak, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Bunda jelaskan ya. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat panas ataupun mendidih. Jika apinya lebih besar, api itu dapat menimbulkan energi panas ya. Jika apinya membesar, maka suhu air yang ada di dalam panci akan semakin tinggi pula dan akan mengakibatkan cepatnya mendidih. Kemudian, apakah kesimpulan yang dapat kita lihat dari kegiatan Siti dan Ibu Siti? Ya, kesimpulannya yaitu pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan bahwa kenaikan suhu pada air hingga mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda pula. Bunda harap anak-anak dapat memahami materi tentang energi panas yang dilihat dari kegiatan Ibu Siti dan Siti yang memasak air. Setelah kita mempelajari tentang energi panas pada kegiatan sebelumnya, kita akan mempelajari tentang perubahan akibat perubahan suhu. Ingat anak-anak, suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, akan semakin panas benda tersebut. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian adalah
Perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambahnya panjang, lebar, luas atau berubahnya volume karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Ternyata terlihat perbedaan antara pemuaian dan penyusutan. Jika pemuaian terjadi karena terkenanya kalor atau panas, suhu yang panas ya, ingat, pemuaian terjadi akibat adanya kalor atau suhu yang panas. Sedangkan penyusutan terjadi karena suhu yang dingin. Ternyata perbedaannya begitu jelas ya. Yang satu karena ada kalor atau panas, yang satunya karena suhu dingin. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah anak-anak mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kalian melihat proses pemasangan kaca jendela oleh tukang kayu? Ternyata para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak. Ingat anak-anak, ternyata kaca jika terkena kalor atau panas, dia akan memuai dan akan berubah bentuknya. Yang dari semula kecil akan bisa menjadi lebih besar. Dapat dilihat pada gambar sebelum dan sesudah. Sebelumnya ia berukuran sedang, setelah dilakukan pemanasan dia akan menjadi lebih besar. Selanjutnya, ban sepeda atau motor dan mobil. Anak-anak, ketika kalian memompa udara ke dalam ban terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Berarti tidak terlalu baik jika ban diisi angin terlalu kencang. Ban yang diisi terlalu banyak dapat meletus dan mengakibatkan kecelakaan. Hal ini dikarenakan udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Udara yang ada di dalam ban ternyata dapat memuai, dapat menjadi ukurannya lebih besar dan mengakibatkan ban meletus. Selanjutnya, kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah anak-anak memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Anak-anak, pada siang hari, kabel itu tidak terlihat tegang. Dia akan terlihat mengendur. Sedangkan pada malam hari, ianya akan terlihat tegang dan tidak mengalami pengenduran.
Hal ini kenapa sih siang hari dianya terlihat mengendur? Karena jika dipasang dengan kondisi tegang pada siang hari, maka akan mengakibatkan kecelakaan, yaitu bisa mengakibatkan kabel putus. Dan itu sangat berbahaya. Makanya dirancang untuk terlihat lebih mengendur pada waktu siang hari. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Anak-anak pernah tidak melihat gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini disebabkan karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Anak-anak perlu hati-hati ya jika kalian ingin meletakkan air panas ke dalam gelas kaca. Jika kalian salah, akan mengakibatkan gelas kaca tersebut retak. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Terlihat pada panah. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai. Sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Ternyata sambungan rel kereta api dirancang sedemikian rupa agar untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan atau yang membahayakan gerbong kereta. Penggunaan termometer. Tahukah anak-anak cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Seperti pada gambar yang ada di dalam video. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik. Anak-anak, cairan yang ada di dalam termometer ini yaitu air raksa ya. Setelah beberapa lama, cairan yang tadi akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh kalian. Ketika termometer tidak digunakan lagi, maka akan turun kembali atau mengalami penyusutan. Semoga materi tentang perubahan akibat perubahan suhu dapat anak-anak pahami ya. Sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kalau pada materi sebelumnya kita belajar tentang hak dan kewajiban, sekarang kita akan mempelajari tentang tanggung jawab warga negara. Pernahkah anak-anak mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab
untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Salah satu contohnya yaitu tanggung jawab kita mengamalkan nilai sila pertama, yaitu dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Itu bentuk dari tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia berdasarkan sila pertama. Dan satu contoh lagi yaitu tanggung jawab kita berdasarkan nilai sila kelima Pancasila, yaitu dengan menaati peraturan yang berlaku untuk menjamin rasa keadilan. Maka dari itu, alangkah baiknya kita hendak bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Setelah penjelasan dari Bunda akan memberi tugas untuk anak-anak, yaitu pada halaman 61 di bagian ayo menulis. Kalian menentukan judul bacaan pada halaman 60, kemudian kata kuncinya. Kata kunci itu kata-kata pokok ya. Kemudian paragraf 1 itu berisi apa? Oke, dijelaskan dengan secara singkat. Sekian materi dari Bunda. Bunda harap anak-anak dapat memahami materi yang telah Bunda sampaikan. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah, Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.